Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Atoilah, jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang. Salatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menonton presentasi dari saya. Dan salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Hadi MAG selaku Wakil Rektor Tua UIN Raden Fatah Palembang dan sekaligus dosen pengampu pada mata kuliah pada hari ini. Langsung saja saya mempresentasikan untuk menjelaskan proposal skripsi dari saya. Skripsi saya berjudul Pandangan Hukum Islam dan KUHP terhadap Penipuan Online. Perkembangan teknologi internet telah melahirkan sebuah masyarakat yang baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara dunia maya, seperti juga interaksi sosial dalam sosial media. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bahwa bagaimana penipuan itu terjadi, bagaimana masyarakat itu bisa tertipu dalam media online dan bagaimana menuntaskannya. Dan pertanggungjawaban pidana yang akan diusut jika terjadi itu, dan apa yang hukuman yang pantas bagi penipuan tersebut. Dan ada penelitian terdahulu dari penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang pandangan KUHP terhadap penipuan online dan kajian-kajian terdahulu tentang penipuan online sebelumnya, yaitu ada dari ada yang berjudul penipuan menggunakan media internet berupa jual beli online, ada kajian hukum terhadap tindakan pidana penipuan secara online, dan ada penegakan hukum terhadap tindak pidana peninjaman berbasis transaksi elektronik dan lain sebagainya. Kajian-kajian ini beraneka ragam. Dari penelitian terdahulu ini ada yang menjelaskan tentang hukuman yang pantas untuk penipuan tersebut, ada yang menjelaskan bagaimana kronologi itu bisa terjadi dan penipuan apa saja yang model penipuan yang bagaimana yang mereka lakukan secara online tersebut. Saya jelaskan sedikit, salah satunya dari Siti Aisyah dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Sleman, Yogyakarta secara inspiratif. Pada 2019, tujuan pada penelitian yang beliau lakukan ini adalah mengetahui peranan Polresta Sleman dalam meningkapi kebenaran dari faktor penyebab terjadinya penipuan online tersebut, serta bagaimana upaya penegakan dan pencegahan terhadap kejahatan penipuan online yang terjadi di Kabupaten Sleman. Penulis ini beliau ini mengambil lokasi penelitian di Polres Sleman, dan metode penelitiannya adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data yang didapat oleh Polresta itu dan direkup dan bagaimana penanganan yang disimpulkan. Lalu lanjut ke kajian pustaka. Kajian pustaka adalah yang satu ada hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat Islam dan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang dapat dibenahi kewajiban yang diakui dan diyakini dengan mengikat bagi semua pemeluknya. Adapun sumber-sumber hukum Islam yaitu satu Al-Qur'an, yaitu yang Al-Qur'an yang ayat al-suci Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada al-hadis atau sunnah, yaitu perkataan, perbuatan dan sikap Rasul terhadap melakukan sesuatu, dan juga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama yang mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah. Lalu ada qiyas. Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma, yaitu menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang
hendak diketahui tersebut. Artinya jika suatu das menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam yang telah diketahui melalui salah satu metode mengetahui permasalahan hukum tersebut. Lalu kajian pustaka yang kedua adalah KUHP. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Dan ada menurut Muljatno, definisi hukum pidana seperti adalah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk satu, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang. Yang kedua adalah menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Tiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar pelanggaran tersebut. Dan hukum pidana atau KUHP memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang umum, yaitu hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum. Oleh karenanya, fungsi hukum pidana yang juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi khusus, yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya atau dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Lalu selanjutnya kita masuk pada bab metodologi penelitian. Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan, bagaimana pengertian metodologi yang dapat Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara yang teratur, yang dikehendaki atau cara kerja yang tersistem untuk memudahkan pelaksanaan atau kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan menurut metodologi menurut Partano Alberia dan Albari yaitu cara yang teratur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Senada dengan pengertian yang diungkapkan oleh Sudikan dan David Edpeni dalam Narbuko dan Ahmadi menyebutkan bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran dan fakta-fakta. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan metode desain atau penelitian, sumber data dan lokasi penelitian, jenis data, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, dan metode analisa data. Satu, ada metode desain penelitian, yaitu seperti yang disebutkan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan atau penelitian kualitatif atau merupakan penelitian yang humanistik serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif inspektif pengalaman manusia. Menurut Melong, penelitian yang menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hukum antara peneliti dan responden. Dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola nilai yang dihadapi. Lalu penelitian kualitatif ini didasarkan menjadi pisau analisis yang paling tajam untuk menyajikan model pengkajian tentang masyarakat secara mendalam, seperti yang dikemukakan Sugiono bahwa metode penelitian kualitatif itu adalah satu, dilakukan pada kondisi yang alamiah atau langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen uji. Lalu yang kedua adalah penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka.
Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis dan secara induktif. Dan terakhir, penelitian kualitatif lebih menekan makna dan data di balik yang teramat. Lalu B atau 2, sumber data dan lokasi penelitian. Sumber data yang saya ambil dari ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data yang primer adalah pengkajian orang tua, ibu dan ayah yang berupa kata-kata dan bahasa verbal dari nonverbal. Sedangkan data kedua sekunder yaitu berupa pengakuan dari anak-anak dan tetangga. Data yang peneliti didapatkan dari informan lain hanya untuk memperkaya data yang peneliti didapat ini adalah informan lain hanya untuk memperkaya data yang peneliti peroleh dari data utama. 2. Lokasi penelitian. Setting penelitian ini selain dibingkai dalam kerangka teoretik juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk itu lokasi dan setting penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat untuk tidak dimasuki dan dikaji oleh pendalam. Dan dengan pedoman yang didapat tadi, maka penelitian yang saya ambil berlokasi di Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. 3 jenis data. Yang pertama itu data primer. Dalam penelitian ini adalah orang tua baik berupa kata-katanya yang harinya seperti yang disebutkan Cooper dan William bahwa data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan kedua, data sekunder. Data sekunder adalah dalam penelitian ini adalah sampel penelitian. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Azwar, data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan. 3. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah dalam penelitian kualitatif adalah manusia atau orang, yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, tape recorder, dan tastel atau kamera. Sebagaimana yang disampaikan oleh Molong bahwa orang atau peneliti sebagai instrumen memiliki senjata yang luwes dan dapat digunakannya. Jadi instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang atau manusia, sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya merupakan senjata pelengkap. Karena peneliti dalam instrumen dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat. Lalu ada teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini saya menggunakan 2 metode, yaitu wawancara dan observasi dan pengamatan. Wawancara adalah saya mewawancara orang-orang sekitar bagaimana transaksi online tersebut, dan ada observasi dan pengamatan, yaitu mengamati bagaimana masyarakat membeli sesuatu dengan secara elektronik tersebut. Dan ada juga yang terakhir adalah metode analisis data. Analisis data disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data, yaitu 1. Reduksi data atau data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang diterinci. 2. Penyajian data atau data display, yaitu setelah data direduksi maka alur penting berikutnya adalah analisis data adalah penyajian data. Mesh dalam Haberman dan Subragnono menentukan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan adalah penelitian kualitatif adalah bentuk teks normatif atau naratif, yaitu penyajian naratif perlu dilengkapi dengan berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Semua itu dirancang dalam menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Yang ketiga, pengambil kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing and verification.
langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Haberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dan ada logika yang dipergunakan akan dalam penarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif dan induktif atau bersifat induktif dari khusus kepada yang umum. Faisal mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif digunakan logika induktif abstraktif, suatu logika yang bertitik tolak dari khusus ke umum, bukan dari umum ke khusus. Bagaimana dengan logika deduktif verifikatif? Ya karenanya antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan atau berlangsung serempak. Prosesnya berbentuk siklus dan bukan linear. Sekian dari penjelasan atau presentasi dari saya mengenai proposal skripsi yang saya tulis ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Takwa intelektual dan profesional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.